Pemirsa, biasanya pengajaran di sekolah dasar negeri terkesan serius dan kaku. Namun, kini sejumlah guru berusaha membuat metode pengajaran menggunakan media bermain dan membuat siswa-siswinya lebih tertarik dalam belajar. Pemirsa, saat ini saya berada di Sekolah Dasar Negeri di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan mengajak Anda untuk bertemu dan mengenal salah seorang guru yang mengabdi dan mengajar dengan menggunakan metode atau cara yang asik dan seru. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Sekolah adalah miniatur masyarakat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak harus benar-benar bermakna bagi para siswa. Ya, seperti itulah sepenggal keyakinan dan motivasi dari Antonius Dimas Wisnunugroho. Ialah si guru kreatif dan penuh gebrakan baru dalam memberikan sebuah pengajaran yang berbeda kepada anak didiknya. Bagi Dimas, menjadi seorang guru adalah menyenangkan. Guru SD itu pekerjaan yang bahagia. Kenapa begitu? Karena setiap hari saya berhadapan dengan anak-anak yang luar biasa. Dengan kepolosan mereka, dengan keceriaan mereka. Dan saya itu senang dengan seperti ini. Hal-hal yang menarik, hal-hal yang yang tidak terduga begitu. Itu cocok dengan karakter saya sendiri. Laki-laki asal Bantul kelahiran 2 Februari 1991 ini mampu menciptakan sebuah pengajaran dengan cara lain agar murid-muridnya lebih tertarik dalam menangkap pelajaran sekolah. Pak Dimas begitu sapaan akrabnya. Dimas yang sudah mulai mengajar menjadi guru SD pada tahun 2013 ini membuat perubahan baru dan motivasi bagi guru-guru lainnya, terutama di lingkungan sekolah dasar negeri. Pasalnya, cara yang ia gunakan tak seperti biasa. Kelas saya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi saya mengemasnya sesuai dengan yang ada di sekitar siswa, karena saya percaya bahwa sekolah itu adalah miniatur masyarakat yang sesungguhnya. Jadi sebisa mungkin pembelajaran yang saya hadirkan itu nantinya benar-benar bermakna untuk kehidupan siswa ke depannya. Dimas yang kini menjadi wali kelas 6 di SDN Karakan yang berada di Moyudan, Sleman, Yogyakarta ini juga menyulap ruang kelas bak taman bermain. Bahkan saat pelajaran pengenalan nama-nama negara serta dunia, Dimas justru membuat simulasi kantor imigrasi lengkap dengan pengenalan paspor serta laga-laga ketika di dalam airport. Cara kreatif belajar sambil bermain inilah yang menurut Dimas lebih dapat ditangkap anak-anak dan membuat anak-anak semakin senang dalam belajar. Karena saya mengajar generasi Z ya, anak-anak itu kan sebenarnya udah bosan. Jadi saya menggunakan metode yang berbagai macam. Tapi mereka itu sangat suka dengan presentasi. Karena mereka ingin didengar sebenarnya anak-anak ini. Mereka ingin didengar, mereka ingin menuangkan ide-ide mereka. Saya mau fasilitasinya di situ. Jadi dengan metode yang beragam dan kemampuan siswa yang beragam itu dapat terfasilitasi. Bahkan sosok Dimas dapat menjadi teman bagi anak-anak saat belajar di sekolah. Dimas juga berharap cara pengajaran yang ia gunakan ini dapat menjadi contoh bagi guru-guru di SDN lainnya. Selain itu, Dimas juga berharap pemerintah juga bisa lebih memperhatikan kondisi guru, serta mengeluarkan regulasi yang dapat lebih berpihak kepada guru. Saya bukan yang pertama, mungkin di luar sana banyak sekali guru-guru yang sudah menerapkan ini semua. Tapi kalau cerita saya pribadi, tentunya membawa sebuah perubahan di SD negeri itu tidaklah mudah. Tapi bukan juga tidak mungkin ya. Yang penting sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang penting niatnya apa, kita ceritakan kepada kepala sekolah, kita ceritakan ke guru, bahkan ke wali murid dan siswa, bahwa tujuan pembelajaran dengan cara-cara seperti ini di zaman sekarang itu lebih masuk loh. Dan terbukti, karena adanya bukti itu perlahan-lahan cara mengajar saya ini mulai diterima. Aku udah ajarin kalian kan 6 jenis kekerasan. Baik-baik. Misi. Ini apa? Misi. Dipaksa. Itu namanya kekerasan apa? Lawan itu. Bagian depan maupun belakang, bahu sampai ke bawah itu tidak boleh disentuh orang lain. Jadi kalau kamu disentuh perutnya, bagian bawahnya, bagian belakang, sudah menjadi korban kekerasan seksual. Perlakuannya. Hari ini berpura-pura menjadi vampir ya.
Selain Pak Dimas, metode belajar yang seru dan menyenangkan juga diciptakan oleh Galis Sulistiandingra, seorang guru sekolah dasar negeri di Jakarta. Lulusan beasiswa LPDP di London, Inggris ini kerap membagikan momen kesehariannya menjadi guru melalui akun media sosial pribadinya. Materi yang dibagikan Galih pun menarik perhatian siswanya, seperti tentang pencegahan kekerasan seksual, ilmu sains, hingga kesetaraan gender, empati, dan kemanusiaan. Merdeka, merdeka belajar, dan merdeka mengajar adalah isu yang akhir-akhir ini penuh perdebatan. Sebenarnya merdeka atau tidak menurutku tergantung sudut pandang ya. Kenyataannya kita yang di lapangan selalu tahu bahwa tetap ada sekat-sekat yang membatasi ruang kita untuk benar-benar merdeka. Perencanaan kinerja yang dibuat sendiri melalui platform misalnya. Tujuannya sih untuk memerdekakan kita memilih sendiri sesuai kapasitas dan kebutuhan. Sayangnya semua perubahan ini tidak dibarengi dengan bantuan yang sebenarnya kita butuhkan. Pengelolaan administrasi yang melelahkan contohnya. Malam di chat, kumpulkan ledger nilai kelas 1-4, kemampuan manajerial dan komunikasi atasan, kali kurang selaras dan suportif, tugas tambahan di sekolah, ataupun masalah dan kondisi murid yang masih harus kita hadapi sehari-hari. Akhirnya semua terasa seperti menumpuk dan memberatkan. Kalau aku sendiri memaknai merdeka lebih kepada penguasaan diri untuk merespon segala sesuatunya. Sehingga menurutku nggak masalah kalau misalnya aku memilih untuk sesekali biasa-biasa saja mode bertahan dalam mengajar. Mereka buatku adalah nggak lagi membanding-bandingkan kelasku dan diriku sendiri dengan guru-guru atau kelas lainnya yang terlihat lebih memukau. Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Putra Sulung Baginda mengapresiasi kemampuan para guru di masa kini dalam menyalurkan ilmu kepada siswa. Menurutnya fenomena guru kreatif ini tak lepas dari metode komunikatif yang diterapkan, sehingga pembelajarannya terlihat jauh lebih menarik dengan menghadirkan pembelajaran dengan gaya yang baru. Yang saya pandang sangat strategis untuk menyebarkan ilmu, dan lebih dari itu mereka tampaknya memang sangat memahami bahwa pembelajaran itu berdasarkan riset terakhir menunjukkan bahwa capaian pembelajar bisa kemudian meningkat bila proses pembelajaran metode atau cara yang terlalu monoton. Jadi bagaimana kita bisa memanage kelas dengan baik adalah dengan memastikan bahwa pembelajaran dilaksanakan pada saat siswa siap menerimanya. Walaupun katakanlah pukul 1, maka biasanya kemudian para pengajar melakukan ice breaking dulu, mengaktifasi for listen dulu atau pengetahuan yang sebelumnya dulu, kemudian membuat mereka sangat nyaman ada di kelas. Secara fisik kemudian sekarang kita lihat bahwa tempat-tempat pembelajaran itu sudah didesain ruangannya sedemikian rupa sehingga cahaya dan udara bisa tersirkulasi dengan baik. Kalau tidak mungkin menggunakan AC, maka jendelanya sudah dalam posisi yang katakanlah tepat dan cukup gitu ya, sehingga kemudian pembelajaran lebih baik. Sejatinya peradaban bangsa dimulai dari pendidikan. Dengan menghadirkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan, maka akan membuka pintu bagi anak-anak di negeri ini untuk mendapatkan hak dasarnya yakni sebagai seorang manusia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.